yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah tentang hadis-hadis berperilaku santun di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu peserta didik dapat bersikap santun dan menghargai kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis dari riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Kemudian juga peserta didik dapat menelaah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah tentang berperilaku santun. Peserta didik juga dapat menguraikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah tentang berperilaku santun. Setelah itu juga peserta didik dapat membandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dengan hadis Ahmad dari Abu Hurairah tentang berperilaku santun. Selain kalian dapat membandingkan hadis, kalian juga dapat mendemonstrasikan Bentar di tes. sudah Kedengeran nggak suara Umi? Kemudian itu kalian juga dapat mengorganisasikan fakta kesantunan dan ketidaksantunan yang terjadi di masyarakat dan menyajikannya dalam bentuk tulisan maupun media lainnya. Jadi, ketika kalian sudah mempelajari materi Ibu hari ini, insya Allah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian bisa membandingkan hadisnya dengan hadis pertama, hadis kedua hari ini. Kemudian makna-maknanya itu apa? Kemudian kalian dapat menelaah dari hadis tersebut. Kemudian juga kalian dapat mengorganisasikan fakta-fakta kesantunan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ketika kalian nanti sudah terjun di masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari kalian, bahkan di keluarga sekalipun, kalian bisa bersikap santun dengan benar sesuai dengan apa yang Rasulullah anjurkan dan sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'annya. Seperti itu anak-anak, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu mau memberikan sedikit motivasi nih untuk hari ini. Yaitu, kenapa sih kita harus mempelajari berperilaku santun? Ada yang tahu? Tujuan kita mempelajari berperilaku santun hari ini adalah ketika kita mempelajari berperilaku santun, maka kalian pun akan tergugah dengan sikap-sikap santun yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kalian mau dibaikkan sama seseorang, mau seseorang bersikap baik kepada kalian, maka dari diri kalian juga harus bersikap santun. Baik kepada orang tua, guru, teman, saudara, atau mungkin bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Karena siapa yang menanam, maka dia akan mendapatkan apa yang ia tanam. Mithqala dzarratin khairan yarah, wa may mithqala dzarratin syarran yarah. Di mana sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, bahkan sebiji zarah, walaupun terlihat hanya kecil, tapi di mata Allah sangat luar biasa. Jadi ketika kalian sudah mempelajari sikap santun ini, diharapkan kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga tumbuhlah sikap dan adab kalian di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena adab seseorang itu sangat penting dan sebagai tolak ukur dari sikap seseorang. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu. Ketika kita berilmu, maka sebelumnya kita harus sudah beradab dahulu. Karena kita punya ilmu, tapi kalau kita tidak beradab, maka sama saja itu akan menjadi sia-sia. Karena ilmunya bisa dipersalahgunakan nantinya, bisa dibuat kejahatan, seperti ilmu untuk membuat bom, padahal awalnya bagus. Tapi ketika yang digunakan adalah orang jahat, maka ilmu tersebut menjadi sesat, menjadi tidak baik, akan membunuh orang, untuk meledakkan negara, seperti itu. Padahal awalnya bagus, seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, bagaimana sih apa yang kalian lihat? Apakah gambarnya sudah terlihat di sini? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ini ada gambar apa nih yang kalian lihat? Dan apa sih dari makna dari gambar tersebut? Bagaimana tanggapanmu mengenai gambar tersebut? Bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Ayo, sebutkan Hansa, namanya Bu. ya. Siapa? Hansa. Wah, Hansa lagi. Coba teman-teman yang lainnya dulu ya. Ada yang ingin menjelaskannya selain Hansa?
Syakira, Bu. Oke, silahkan Syakira. Bagaimana Syakira? Menurut tanggapan saya, Hah? gambar tersebut menggambarkan seorang bapak-bapak yang sedang memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Gambar tersebut mencerminkan sikap toleransi sesama umat manusia dan rasa kepedulian yang tinggi tanpa memandang harta. Jadi walaupun kita memiliki apa yang mereka tidak miliki, kita tetap memandang rendah diri kita sebagai manusia, karena manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah. Dan dengan cara kita tetap bersedekah, niat hanya karena Allah kepada siapapun itu, terutama yang lebih membutuhkan. Karena insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Syakira karena sudah memberikan tanggapan untuk gambar tersebut. Bagus sekali jawabannya. Ibu ingin sedikit menambahkannya ya. Ya, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan seorang bapak-bapak atau seorang petugas sedang memberikan sedekah untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu atau kepada nenek-nenek yang sudah tidak bisa bekerja seperti itu. Jadi sedekah itu sangat penting sekali. Dan apa sih kaitannya dengan materi hari ini? Sopan santun dan sedekah, kaitannya adalah ketika kita memiliki sikap sopan santun, insya Allah apa yang ada dalam diri kita, kebaikan-kebaikan tersebut akan mengalir dengan sendirinya. Akan mengalir sesuai dengan jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi, ketika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan harta yang kita miliki, harta yang kita punya. Walaupun kelihatannya harta kita berkurang karena sudah bersedekah kepada orang lain. Tetapi, di akhirat kelak, Allah akan membalasnya, akan melipat gandakannya pahala-pahala yang sudah kita peroleh, yang sudah kita berikan kepada orang lain. Misalnya kita memberikan uang 10.000, Allah ganti berpuluh-puluh kali lipat, seperti itu. Bahkan tidak jarang juga Allah menggantikannya berlipat ganda, itu ketika kita masih hidup di dunia. Seperti, ada contoh, ada seseorang yang bersedekah sebesar 10.000. Kemudian Allah membalasnya dengan melipat gandakannya menjadi 100.000. Coba dari 10.000 ke 100.000. Berapa kali lipat itu? Coba seperti itu anak-anak. Dan caranya pun juga sangat luar biasa. Hal-hal yang tidak kita pernah duga, seperti kita diberikan, tiba-tiba kita dapat rezeki dari orang tua kita, atau mungkin kita dapat rezeki dari saudara kita, yang tidak kita sangka-sangka, seperti itu. Padahal kelihatannya sepele. Kan perasaan saya cuma sedekah 10.000 deh. Kok dapatnya 100.000? Ya karena maha baiknya Allah. Allah kan sudah memberikan janjinya. Allah akan menggantinya. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya di sini ada peta konsepnya. Silahkan kalian lihat. Dan saya sudah memberikannya di bahan ajar juga ya. Jadi silahkan kalian buka juga. Kemudian, nah sekarang Ibu mau bertanya. Apa itu kesantunan? Ada yang masih ingat? Untuk pretest hari ini, ada yang masih ingat? Kesantunan. Apa sih kesantunan secara garis besarnya? Saya, Kak. Tiara. Oke, silakan Tiara. Aturan perilaku yang ditetapkan atau disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, atau biasanya disebut dengan tata krama. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Ibu ingin menambahkannya ya. Ya, betul sekali. Kesantunan itu artinya perilaku seseorang atau norma-norma dan adab seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, adab itu sangat penting sekali. Dan adab itu menunjukkan tingkah laku maupun tolak ukur seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini, misalnya, ada seseorang yang sangat pintar sekali, tapi seorang tersebut tidak beradab. Kemudian ada seorang penuntut ilmu yang bodoh, tapi dia terus mau belajar. Dan dia sangat beradab sekali. Lebih bagus mana menurut kalian?
Yang Bodoh bodoh tapi yang berada. beradab. Iya, betul sekali. Jawabannya, wah anak ibu luar biasa nih, sudah pada pandai-pandai nih. Ya jadi lebih bagus orang yang bodoh, tapi dia terus mau berusaha untuk belajar. Dan Masya Allah, adabnya sangat luar biasa sekali. Sangat sangat menghormati orang tuanya, sangat menghormati gurunya, temannya, bahkan orang lain yang tidak ia kenal. Walaupun dia bodoh, karena Allah berikan dia kelebihan untuk dia beradab, maka insya Allah perlahan dia akan menjadi pandai karena dia tetap mau berusaha untuk belajar. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya kita untuk mempelajari adab. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Apa sih materi hari ini? Yaitu materi hari ini adalah yang pertama, memahami kandungan hadis. Silahkan dibaca, siapa yang mau baca? Saya Bu, Siapa saya? Muhammad Irfan. Disebutkan namanya ya, Irfan ya. Iya, Bu. Silakan Irfan. Memahami kandungan hadis. Haddatsana Affan, haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim qala haddatsana ala ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahi rajulan bi afwi illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa raf'ahullahi azza wa jalla, rawahu Ahmad. Silakan Terjemahan. dibaca terjemahnya. Terjemahan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'la bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba bersifat tawadu kepada Allah kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Irfan yang sudah membacakannya. Sangat bagus sekali pembacaan hadisnya maupun terjemahnya. Alhamdulillah bacaan kamu sudah sangat bagus sekali Irfan. Silakan dipertahankan ya dan diasah lagi untuk pembacaannya. Kemudian perhatikan di sini. Iya, sama-sama Irfan. Kemudian perhatikan kalian di sini. Silahkan, di sini ada kosakata. Kalian ingat-ingat ya, nanti insya Allah ada games yang akan kita mainkan, yang akan Ibu keluarkan untuk permainan nanti. Diperhatikan ya, nih kata-katanya, jangan sampai dilupakan. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis dan kualitas hadis. Oh ya, Ibu ingin menerangkan sedikit mengenai yang sudah Irfan bacakan tadi, walaupun di awal sudah Ibu jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di menganalisis kandungan hadis ya. Dari hadis di sini Nama Naila kok nggak hadir ini? disebutkan bahwa harta tidak akan berkurang dengan sedekah dan Allah 50 menit. Tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberinya maaf kecuali dengan kemuliaan dan tidaklah seorang hamba bersifat tawadu kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Maksudnya adalah ketika kita bersedekah, maka insya Allah harta kita akan terus bertambah, bukan berkurang. Walaupun kelihatannya secara zahir atau secara pandangan mata kita, harta kita berkurang karena sudah bersedekah kepada orang lain. Tapi tidak, di mata Allah, Allah akan melipat gandakannya dengan hal-hal yang tidak kita duga. Dapat rezeki dari seseorang, dapat rezeki dari keluarga, dari orang tua, dari saudara, dan sebagainya. Kemudian tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Maksud di sini adalah ketika seseorang bisa memaafkan orang lain, dalam hadis ini seorang laki-laki bisa memaafkan orang tersebut, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya di hadapan Allah. Karena orang tersebut, karena laki-laki tersebut bisa memaafkan kesalahan orang yang sudah melukainya atau orang yang sudah berbuat salah kepadanya.
Kenapa dia ingin memberikan maaf kepada orang tersebut yang sudah melukainya atau menyakitinya? Padahal kan rasanya sakit hati ya, sudah dijahatin. Masa kita juga harus maafin? Seperti itu kan? Tidak seperti itu, karena laki-laki tersebut itu paham bahwa derajat orang yang memaafkan seseorang, walaupun dia yang salah, itu akan Allah lebihkan, Allah akan berikan kemuliaan untuknya. Karena seseorang tersebut, laki-laki tersebut paham dengan kemuliaan-kemuliaan yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah berikan untuknya. Kemudian, dan tidaklah seorang hamba bersifat tawadu kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Bersikap tawadu itu akan mengangkat derajat seseorang. Jadi siapa hamba yang bersifat tawadu, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Sama seperti ketika kita menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Siapa yang mau diangkat derajatnya sama Allah? Ayo, siapa anak-anak ibu? Kalau kalian mau diangkat derajatnya sama Allah, yuk mari bersungguh-sungguh untuk memahami materi hari ini, untuk memahami sopan santun, memahami apa itu tawadu, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, siapa yang bersungguh-sungguh dalam bersikap atau bersifat tawadu, dan dapat memaafkan orang lain, insya Allah Allah akan meninggikan kemuliaannya, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah sudah paham. Coba selanjutnya dibaca, silakan. Siapa yang mau baca? Hansa, Bu. Ya, silakan Hansa. Nah, Hansa juga sudah boleh nih sekarang nih. Tadi kan sudah ada temannya yang menanggapinya. Silakan Hansa. Jenis dan kualitas hadis. Jenis dan kualitas hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad nomor hadis 8647 dengan kualitas hadis sahih. Selain diriwayatkan oleh Ahmad, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh 1. Muslim nomor hadis 4689 dengan kedudukan hadis sahih. 2. Tirmidzi nomor hadis 1952, kedudukan hadis sahih. 3. Ad-Darimi nomor hadis 1614 dengan kedudukan hadis sahih. Yang keempat, Malik nomor hadis 1590. Seluruh sanad hadis berakhir pada Abu Hurairah. Beliau menerima hadis secara langsung dari Rasulullah SAW. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Hansa karena sudah membacakannya. Nah, di sini di sini ada jenis dan kualitas hadis. Di mana jenis dan kualitas hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab nomor Musnad nomor hadis 8647 dan kualitas hadisnya sahih. Jadi, kalau ada teman kalian yang menanyakan, emangnya hadis kesantunan yang diajarkan sama Bu Aziza itu sahih atau enggak sih? Gitu kan. Kalian sudah tahu jawabannya. Insya Allah hadisnya sahih berdasarkan riwayat yang sudah tertera di dalam materi kita hari ini, yaitu Muslim nomor hadis 4689 sahih, kemudian Tirmizi nomor hadis 1952 juga sahih, dan seterusnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau hadis ini doif atau hadis ini palsu atau bahkan hadis ini tuh ada keraguan dan ada kepalsuan di dalamnya. Jadi nggak perlu khawatir karena insya Allah hadis ini sudah sahih ya anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Dan diperhatikan juga ya. Insya Allah ini nanti akan ada dalam games kalian. Oke? Semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Yang ini dong, yang membara dong. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, gitu. Semangat. Alhamdulillah kalau semangat. Kan kalau anak-anak kalian semangat, ibu juga jadi semangat deh mengajarkannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menganalisis kandungan hadis. Nah, ada pertanyaan nih. Mengapa ya saat kita bersedekah, harta kita tidak berkurang, justru akan semakin bertambah? Penjelasannya ada di sampingnya.
yaitu karena dengan bersedekah kita akan mendapatkan tambahan keberkahan yang Allah Ta'ala jadikan pada harta kita dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia maupun yang dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Jadi, ketika kita bersedekah, Ibu tambahkan lagi ya, tadi di awal sudah Ibu bahas, tapi hanya sekilas ya. Sekarang kita menganalisis kandungan hadis tersebut. Jadi ketika kita bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan tambahan keberkahan pada harta kita. Kemudian dengan kita bersedekah, kita mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah yang dijadikan harta kita semakin banyak, semakin berlimpah, semakin bisa berbagi kepada orang lain, dan harta kita dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Seperti harta itu harus dikeluarkan, seperti zakat mal, sedekah, memang berbeda, tapi sama-sama mengeluarkan harta yang dapat membuat harta kita menjadi lebih baik dan menghindarkan harta kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Kemudian ketika kita bersedekah, insya Allah juga mendapatkan pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di akhirat kelak dan di dunia juga. Jadi, meskipun secara kasat mata atau secara zahirnya atau secara pandangan kita, harta kita berkurang, tapi sebenarnya tidak berkurang. Justru akan semakin bertambah. Jadi, yuk kita perbanyak sedekah. Yang belum sedekah, yang masih suka pelit, yang masih suka kalau ada tukang minta-minta ditutup pintunya, atau yang masih suka ngelihat peminta-minta malah dikasarin, jangan ya, karena berbagi itu indah sekali, teman-teman. Berbagi itu indah sekali, anak-anak sekalian. Jadi ketika kita berbagi kepada orang lain, terutama orang yang tidak mampu, anak yatim, insya Allah hidup kita akan semakin berkah, hidup kita akan semakin baik, dan harta kita akan semakin berlimpah. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kemudian silakan dibaca untuk ayat di atas. Silakan, siapa yang mau baca? Siapa? Mutia. Oke. Silakan Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat As-Saba ayat 34 ayat 39. Baik, terima kasih banyak Mutia karena sudah membacakannya. Pembacaan ayat kamu juga sudah bagus sekali. Dipertahankan ya, dan sering-sering baca ayat lagi ya, supaya lebih bagus lagi. Oke? Baik, terima kasih. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Apa sih maksudnya? Maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Ini secara intinya saja, yaitu ketika kita bersedekah, maka insya Allah Allah akan memberikan ganti yang sebaik-baiknya. Karena Allah adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut miskin orang yang bersedekah tuh. Justru kalau kita mau kaya, kalau kita mau hidupnya berkah, maka kita harus memperbanyak sedekah. Oke, ini bahasan yang tadi. Apa sih makna dari firman-Nya? Allah akan menggantinya. Diperhatikan juga ya, ini ada di dalam games nanti. Jadi, yaitu keberkahan harta di dunia. Dengan kita bersedekah, maka kita akan mendapatkan keberkahan harta di dunia dan pahala yang dapat membuat diri kita semakin baik di hadapan Allah. Kemudian, arti dari ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah akan meninggikan derajat dan memuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika kita bersedekah, insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita, Allah akan
membuat hidup kita lebih baik, kemudian derajat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang tawadu, maka Allah juga akan meninggikan derajatnya di hati manusia karena manusia tersebut atau orang tersebut dia mempunyai sifat mulia, sifat sopan santun, rajin bersedekah, tawadu, itu sifat-sifat yang Allah sangat sukai anak-anak semua. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya Allah, paham, Paham Bu. gak nih? Paham, Bu. Kira-kira menyimak materi Ibu atau tidur nih? Paham, Bu. Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Benar, nggak lagi tidur kan? Oke, Enggak, Bu. Alhamdulillah kalau pada menyimak materi Ibu hari ini. Dan yang kemudian, dan di akhirat dengan pahala yang agung, maka Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang tersebut dan termasuk orang-orang yang bertakwa besar di akhirat. Jadi ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sopan santun, tawadu, rajin bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah, beradab, seperti itu. Allah akan membuat hidup kalian jadi lebih baik dengan sebaik-baiknya. Hidup kalian berkah, harta berlimpah luah, kemudian setelah itu juga hidup kalian juga tenang, walaupun ada masalah tuh kayak seperti adem aja gitu, seperti tenang aja, karena kalian yakin Allah tahu apa yang terbaik buat kita semua, buat hambanya, buat kalian. Jadi kalian gak akan khawatir lagi, karena insya Allah kalian sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah pemberi rezeki terbaik dan Allah adalah Sang Maha Sutradara terbaik. Jadi nggak ada lagi yang bisa menandingi kekuasaan, kebaikan, kemaha kuasaan dan segala-galanya dari Allah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih sama kalian, Bu, tapi kenapa ya Bu? Banyak kok Bu orang yang bersedekah, tapi dia hidupnya masih gitu-gitu aja Bu, malah tambah miskin Bu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Niatnya dalam bersedekah itu apa? Ada yang bersedekah niatnya ingin dipuji, pria. Ada yang bersedekah supaya dia bisa memamerkan ke orang lain, pria juga. Atau juga ada yang bersedekah untuk sombong. Weh, saya udah bersedekah hari ini. Kalian udah bersedekah belum? Gitu. Kita nggak boleh sombong. Niat bersedekah itu hanya untuk karena Allah ingin berbagi, ingin merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Misalnya orang yang tidak mampu, dia tidak bisa beli beras, dia tidak bisa makan, maka kalian bantu, kalian sedekahkan. Insya Allah, jika niat kalian sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kalian akan berkah seberkah-berkahnya, harta kalian akan berlimpah luah. Banyak juga kok orang yang bersedekah, tapi hartanya sangat melimpah ruah. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kemudian kita bahas tentang makna al-afu dan tawadu. Yang tadi ada tawadu itu apaan sih Bu? Al-afu itu apaan sih Bu? Al-afu adalah memaafkan perbuatan atau kesalahan dan tidak menghukumnya. Jadi, ketika ada seseorang yang punya masalah sama kalian atau punya salah kepada kalian, kalian gak boleh mendendam. Justru kalian harus memaafkannya. Karena nih, sudah jelas nih, Allah yang memberikan hadis tadi di atas. Kita baca lagi ya hadisnya ya. Nih, hadisnya adalah di sini poinnya adalah pada seorang laki-laki memberinya maaf kecuali kemuliaan. Tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Sudah jelas ya hadisnya ya, sahih ya. Jadi ketika kita mau memaafkan orang lain, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan untuk diri kita. Jadi jangan pernah ragu untuk memaafkan teman kalian yang punya salah sama kalian. Walaupun teman kita itu nggak sadar dia punya salah sama kamu, sama kalian gitu. Bu, saya punya masalah Bu sama teman saya Bu, tapi teman saya nggak mau minta maaf Bu sama saya Bu. Gitu. Nggak apa-apa, kalian maafkan saja. Insya Allah Allah Maha tahu kok. Allah akan meninggikan kemuliaan pada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi orang tersebut tidak mau meminta maaf kepada kalian. Wah, itu pahalanya lebih double. Bagaimana Umi? Betul tidak Umi? Ya, pasti. Masya Allah.
Tuh, Umi pun juga setuju. Karena memang seperti itu anak-anak. Sudah jelas di dalam hadisnya. Baik Umi, Ziza melanjutkan ya Umi. Ya, Makna silakan. tawadu. Iya, makna Tija tawadu. lihat, Tija lihat WA Umi dulu. Iya Umi. Kemudian makna tawadu, ketika kita merendahkan diri karena Allah, maka Allah juga akan bangga. Allah akan tahu gitu kalau hambanya, wah Masya Allah hamba saya itu luar biasa loh. Masya Allah loh, hamba saya itu luar biasa loh. Karena hamba saya itu mau bertawadu. Hamba saya mau mendekatkan diri kepada saya, kepada Allah. Tapi Allah itu maha baik sekali. Allah itu tidak merasa kita, wah hambaku nih, hambaku yang beriman nih, hambaku yang rajin nih untuk sholat, untuk sedekah. Tidak, karena Allah itu pokoknya kalau kalian tahu bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana maha baiknya Allah, kalian akan semakin takjub dengan Allah. Bahkan kalian akan semakin takut untuk berbuat buruk atau melakukan kesalahan kepada diri kalian sendiri maupun kepada orang lain. Karena kalian selalu merasa diawasi oleh Allah setiap harinya. Allah itu punya CCTV yang luar biasa loh, anak-anak. Jadi CCTV Allah itu dapat merekam semua tingkah laku kita dimanapun kita berada, bahkan mengetahui hati kita. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Sama ya, di sini menerapkan kandungan hadis ya. Kemudian menerapkan kandungan hadis itu apa sih? Yaitu ketika seseorang memiliki sopan santun, sepakat ya, berarti seseorang tersebut mempunyai etika dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial, dalam kehidupan sehari-harinya pula, bahkan di dalam ketika dia terjun ke masyarakat. Jadi sangat penting sekali nih, sekali lagi Ibu tekankan, Ibu ingatkan bahwa memiliki sikap sopan santun atau beradab itu sangat penting sekali dan sebagai tolak ukur seseorang dia dalam beradab. Ya, jadi ingat ya, ketika kita mau berilmu maka kita harus Berakhlak. Beradab. Berapa nih? Beradab. Ya, beradab. Sopan santun. Masih pada menyimak materi Ibu tidak? Masih, Bu. Apa ada yang tidur? Masih, Bu. Oh, masih. Masih, Bu. Alhamdulillah. Ibu kira lagi tidur. Hikmahnya juga ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah hati kita akan damai, bahagia, hidup kita harmonis, dan kita akan dipandang dan dihargai oleh orang lain. Jadi kita harus menghormati siapapun yang ada di hidup kita. Baik itu orang tua, guru, teman, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bahkan ada adabnya juga loh kepada orang yang tidak kita kenal. Seperti kita kalau bertemu, ya bolehlah sapa, tapi tidak boleh berlebihan, karena kita tidak mengenalnya. Kemudian kita juga nggak boleh jahat kepada orang lain, karena kalau kita jahat kepada orang lain, nanti kita akan dibalas kejahatannya sama Allah. Suka pernah mendengar kisah siapa orang yang berbuat jahat, maka dia akan dibalas kejahatannya? Pernah mendengar kisah seperti itu, anak-anak? Halo, anak-anak Ibu yang soleh dan solihah. Pernah, Bu, pernah. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh jahat ya sama orang lainnya, walaupun orang tersebut sudah menjahati kita. Kecuali seperti yang di 2 minggu lalu materi kita, ada orang jahat yang membunuh kita, maka kita mempertahankan diri, melindungi diri kita, itu boleh. Tapi kalau dia tidak jahat kepada kita, kita tidak boleh jahat kepada orang tersebut ya. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke. Kemudian sekarang cara bersikap sopan santun. Nih, diperhatikan. Nanti juga ada dalam games. Yang pertama kita bisa bersedekah dengan tulus kepada Allah dan tawadu. Kemudian kita menghormati orang lain, mampu menempatkan diri dengan baik dan berbuat baik kepada orang lain. Sampai sini paham anak-anak semua? Insya Allah paham, Bu. Bener nih, udah paham nih.
Paham? Ya, Bu, benar. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian benar-benar bisa memahami materi Ibu hari ini ya. Diperhatikan dengan baik ya, karena setelah ini kita ada studi kasus. Oke? Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberikan kesempatan untuk kalian semua yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ayo, ayo. Pendapat boleh gak, Bu? Boleh, silakan memberikan pendapat dengan senang hati. Siapa nih? Muhammad Irfan, Bu. Iya, Irfan. Silakan Irfan. Sebelumnya, tadi saya setuju sama hadis itu yang berbunyi sesungguhnya harta kita itu tidak berkurang dengan sedekah. Dan memang di dalam harta kita itu terdapat hak-hak daripada orang yang membutuhkan. Dan apabila kita bersedekah dengan ikhlas, Allah berkahi itu enggak harus dengan kita tiba-tiba dikasih uang sama orang lain. Allah itu bisa berkahi kita dengan memperlancar rezeki kita yang halal, permudah segala hajat kita di dunia maupun di akhirat. Nah, hajat di dunia itu seperti apa? Itu kita bisa dipermudahkan dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan di akhirat nanti itu misalnya hajatnya itu seperti Maaf Irfan, suara kamu kecil sekali nih, Ibu. Maaf, Bu. Jadi nanti di akhirat udah terdengar ya, Bu? Sudah, alhamdulillah. Jadi nanti di akhirat itu juga kita akan dimintakan pertanggungjawaban juga harta kita itu digunakan untuk apa dan sebagainya. Out of topic sedikit, ini kan di pembahasan minggu lalu juga ada sesuatu yang kita lakukan itu juga tergantung dengan niat. Sedekah itu niat kita apa? Kalau niat kita baik, insya Allah Allah berikan kita juga itu yang baik, hal-hal yang baik. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak untuk Irfan, ya, Bu. tanggapannya sangat luar biasa sekali. Ya, betul sekali, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dimana nggak cuma harta kita berlimpah, Allah akan mempermudah semua urusan kita, kemudian Allah juga akan mempermudah hajat-hajat kita, kemudian juga hidup kita itu berkah aja gitu. Semua kebaikan-kebaikan itu akan mengalir dalam diri kita, karena Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita. Gitu. Jadi padahal kelihatannya sepele gitu, cuman bersedekah ya. Ya kan Irfan? Iya, Bu. Iya, kelihatannya sepele, cuman bersedekah, cuman bersikap santun kepada orang lain, tapi sangat berefek besar untuk diri kita. Bahkan kita tidak sadar gitu. Misalnya kita nih lagi punya duit, lagi iseng nih, mau sedekah ke orang gitu. Kita nggak mikir apa-apa, cuman sedekah aja. Tapi setelah kemudian kita sedekah, wah Masya Allah sekali. Kalau kamu pernah merasakannya kan seperti itu, hidup kamu berkah, berlimpah ruah, kemudian Allah mudahkan semua urusan kamu, menuntut ilmu juga mudah, terus juga Allah berikan keluarga yang luar biasa, seperti itu. Bagaimana Irfan? Iya, Merasakannya Bu. Irfan? Setuju juga. Merasakan, Bu. Iya, jadi Masya Allah sekali gitu. Kemudian juga tambahan nih buat Irfan dan anak-anak sekalian, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebagai titipan, amanah, di mana kita harus melaksanakan amanah dan titipan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekadar bersedekah, tapi dalam apapun kita punya amanah untuk misalnya kita jadi ketua kelas atau jadi ketua OSIS, atau kita juga punya amanah, punya tanggung jawab di luar, kita punya kerjaan atau kita punya amanah dalam belajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seperti yang Irfan tadi berikan tanggapan. Betul Irfan? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Terima kasih Irfan. Selanjutnya silakan siapa yang memberikan tanggapan atau bertanya? Yuk anak-anak ibu yang lainnya, katanya pada nyimak materi ibu nih. Nyimak atau tidur nih? Ayo. Bilal, silakan Bilal. Bu, ingin bertanya, Bu. Oke. Bilal, on cam dong. Biar ibu bisa lihat kamu. Ya, Bu, benar. Oke. Yang lainnya juga ya pada on cam ya. Izin Kalau bertanya, kalian Bu. on cam kan ibu nggak tahu nih, kalian lagi makan atau lagi tidur. Nyimak nggak materi ibu hari ini? Oke, gimana Bilal? Mau ngasih pendapat apa nih? Saya mau bertanya, Bu. Hah? Mau bertanya, Bu. Silakan, mau bertanya apa nih?
gimana sih Bu cara menghilangkan kayak kan kita udah niat tuh Bu, tapi ada aja bisikan-bisikan buat kayak kenapa tadi gue sedekah ya padahal kan tadi duitnya buat jajan gitu Bu. Cara menghilangkan bisik-bisikan hati yang kayak gitu Bu. Seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih Bilal untuk pertanyaannya. Mau Ibu langsung jawab atau mau ada yang bertanya lagi? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin Ibu langsung jawab dulu aja ya. Iya. Bagaimana sih Bu cara menghilangkan sikap kita kayak menyesal gitu untuk sedekah? Ih, kan padahal uangnya mau buat beli baju, seragam, kok malah disedekahin sih? Nanti saya pakai baju seragam pakai apaan ya? Gitu kan, misalnya contohnya seperti itu. Atau uangnya mau buat yang lainnya. Nah, itu tuh hal yang wajar, yang biasa. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Kita punya sikap, punya sifat buruk. Punya sombong, ria, takabur. Kemudian kita punya ananiah. Kita juga punya rasa menyesal. Pasti seperti itu, namanya manusiawi. Tapi cara menanggulanginya atau meminimalisirkannya supaya tidak seperti itu adalah kembalikan niat di awal. Niat kita bersedekah itu untuk apa? Untuk Allah. Karena apa? Supaya Allah ridho kepada saya. Supaya hidup saya berkah. Supaya Allah permudah semua urusan saya. Terutama nih kalian yang lagi mau punya hajat, yang mau ulangan, yang mau ujian, yang punya masalah. Tuh, perbanyak bersedekah. Insya Allah Allah akan mempermudah jalan kalian. Baik ujian, sekolah, maupun masalah-masalah lainnya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi selain harus memperbaiki niat karena Allah, kita juga harus ingat, nih, kita punya uang misalnya 100.000. Nah, uang 100.000 tersebut harus kita bagi, kita prioritaskan mana yang lebih dulu, sedekah atau buat makan hari itu. Pentingan mana kira-kira? Coba Ibu mau tahu pendapat kalian. Lebih penting sedekah, misalnya kita punya uang 100.000 nih. Lebih baik mana? Sedekah 100.000 atau 100.000 itu kita bagi untuk sedekah dan untuk makan di hari itu? Dibagi. Bagaimana? Dibagi Bu. Kita bagi Bu. Iya, Sama betul. untuk makan. Kita harus bisa membaginya juga. Karena kalau kita nggak bagi uangnya, nanti kita hari itu makan apa? Ya kan kata Bu Azizah, Bu bersedekah itu bagus Bu, anjuran Rasulullah Bu. Terus juga orang yang bersedekah akan ditambahkan rezekinya Bu dan diangkat berlipat ganda oleh Allah gitu. Iya betul, betul akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kita juga harus memikirkan ketika prioritas itu juga sama-sama penting, maka kita juga harus mengutamakan prioritas yang pertama, mengutamakan untuk makan di hari itu. Nah, ketika nanti ada sisa uangnya, misalnya 10.000 atau 20.000, nah bolehlah kita gunakan untuk bersedekah. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham Bu. Lanjut lagi ya ke Bilal ya. Ya Bilal, selain kita niat kepada Allah, terus kita juga harus mengetahui mana prioritas yang terpenting, kita juga harus pahami dulu apa makna sedekah itu. Misalnya kalau kamu nih, kamu bersedekah, tapi ternyata kamu masih suka menyesal nih. Nah, berarti tandanya ada yang salah dalam sedekah kamu. Mungkin niatnya, atau juga bisa juga karena kamu masih ragu dengan kebaikannya Allah, bisa juga karena kamu itu masih bingung gitu, sedekah enggak gitu. Padahal Allah sudah jelas ya sampaikan ya bahwa bersedekah itu sangat penting sekali. Bagaimana Bilal? Setuju Bilal? Bilal. Oke. Gimana Bilal, sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bilal karena sudah bertanya. Terima kasih kembali Bu. Sangat bagus sekali. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo anak-anak Ibu, ini pada nyimak materi Ibu nggak sih hari ini? Atau pada tidur ya? Coba pada on cam semua, coba on cam. On cam, ayo on cam. Bilal, Irfan, Hansa, Zaki, Satria, yuk pada on cam semua. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Saya udah on cam Bu.
Saya udah on cam, Bu. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Yang belum silakan di on cam ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Atau memberikan tanggapan yang luar biasa seperti Irfan dan bertanya yang luar biasa seperti Bilal? Bu, maaf jaringan saya nggak stabil. Tidak apa-apa, Mariam. Yang penting kamu bisa menyimak materi Ibu hari ini ya. Kalau bahan ajarnya belum terlihat di layar kamu, silakan kamu bisa download di e-learning sudah Ibu berikan. Bagaimana anak-anak semua? Ada yang ingin bertanya kembali? Yuk, ayo coba. Siapa yang mendapatkan nilai lebih baik? Ayo, maka harus aktif dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak semua? Ada yang ingin bertanya kembali? Halo, Ibu tunjuk ya. Karena selanjutnya kita ada kasus loh. Kalau nggak ada yang bertanya kembali, maka Ibu mau langsung masuk ke kasus. Oke, sepertinya sudah ya. Ibu mau masuk ke kasus hari ini. Nah, di kasus ini, Ibu mau setiap masing-masing kalian menyampaikan pendapatnya. Coba silakan dibaca yang mau baca siapa? Saya, Bu. Saya tuh siapa saya? Disebutkan namanya. Tiara. Oke, silakan Tiara, dibaca. Raina sangat giat bekerja. Ia selalu merasa berkat kerja kerasnya lah yang membuat dia sukses. Karena sukses ia menjadi ketika pulang kerja, ia bertemu dengan seorang pemulung yang kelaparan. Pemulung tersebut meminta sedikit sedekah dari Raina. Namun, Raina tidak mau memberikan apapun. Ia justru menghardik pemulung dengan kata kasar. Dasar pemalas, kalau mau uang, kerja keras dong. Saya kan juga kerja keras, ucapnya. Raina berpikir bahwa untuk mendapatkan uang, maka harus kerja keras sehingga ia tidak mau memberikan sedekahnya pada pemulung tersebut agar tidak menjadi kebiasaan malas bagi pemulung. Nah, maaf Kak. Bagaimana? Sudah? Terima kasih ya Tiara karena sudah membacakan diskusi studi kasus hari ini. Oke, sekarang Ibu mau minta terlebih dahulu, silakan Zahran. Berikan tanggapannya. Zahran hadir tidak nih? Zahran. Hadir, Bu. Oke, Zahran. On cam, Zahran. Udah on cam tadi, Bu. Oke, terima kasih Zahran karena sudah on cam kamera. Yuk, Zahran silakan diberikan tanggapannya. Coba Zahran dibaca ulang, Zahran. Ini dibaca. Iya. Raina sangat giat bekerja. Ia selalu merasa berkat kerja kerasnya yang membuat dia sukses. Karena sukses, ia menjadi angkuh. Ketika pulang kerja, ia bertemu dengan seseorang pemulung yang kelaparan. Pemulung tersebut meminta sedikit sedekah dari Raina. Namun Raina tidak mau memberikan apapun. Ia justru menghardik pemulung dengan kata-kata kasar. Dasar pemalas, kalau mau uang kerja keras dong. Saya kan juga kerja keras, ucapnya. Raina berpikir bahwa untuk mendapatkan uang maka harus kerja keras, sehingga ia tidak mau memberikan sedekahnya pada pemulung tersebut agar tidak menjadi kebiasaan malas bagi pemulung. Silakan bagaimana tanggapannya? Silakan selanjutnya. Nah, berdasarkan kasus di atas, silakan berikan tanggapanmu atau pendapatmu mengenai sikap Raina tersebut. Berdasarkan hadis berperilaku santun, menganjurkan sedekah, dan sikap sopan santun. Bagaimana Zahran? Coba diberikan. Menurut Zahran itu sikap Raina itu bagaimana sih? Ini Bu, sombong Bu, nggak sopan. Sombong. Enggak Sombongnya sopan, kenapa tuh? Enggak Bu, maksudnya nggak sopan Bu, harusnya diberi aja, dikasih Bu, nggak usah menghardik kalau nggak mau ngasih Bu, biarin aja, tinggalin kalau nggak mau ngasih. Oke, terima kasih untuk Zahran. Kemudian seharusnya itu kalau dia punya uang itu dia bersedekah atau dia malah merasa dia karena udah kerja jadi dia nggak mau ngasih sedekah. Bagaimana Zahran? Menurut Bersedekah Zahran? Bu kalau ada uangnya lebih. Tapi kalau Raina bagaimana? Raina Malah dikata-katain Bu. Iya, boleh nggak seperti itu Zahran? Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Baik, terima kasih banyak Zahran karena sudah menjawab studi kasus hari ini. Selanjutnya silakan yang lainnya. Ibu Saya, Bu. mau Hansa, Bu. Jangan Hansa dulu ya, Hansa sudah Oke, Bu. sudah aktif sekali. Sekarang Oke. Salman dulu ya. Salman hadir Salman. Ada Bu. Salman. Oke Salman, silakan di on cam dulu Salman. Suara Salman belum terdengar nih dari tadi nih. Sudah, Salman sudah on cam. Oke Salman.
Menurut Salman, bagaimana sih sikap Raina tersebut? Sikap Coba Raina itu bagaimana Salman? angkuh, Bu. Bagaimana? Raina angkuh Kemudian? dan juga pelit. Maaf Salman, suara mikrofon kamu belum terdengar. Masih kecil suaranya di saya. Bisa diperbesar? Sifat Salman. Raina itu angkuh dan pelit, Bu, karena kesombongannya. Sombongannya. Seharusnya sikapnya itu bagaimana sih? Boleh nggak sih kita sikapnya seperti itu? Tidak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa tuh nggak boleh? Karena sombong nggak boleh, Bu. Gitu. Baik, terima kasih untuk Salman karena sudah memberikan tanggapannya. Kemudian, kalau misalnya nih, menurut Salman, Raina ini harusnya ini bersedekah atau malah bilang, silakan kerja keras saja sana, tidak usah jadi pemalas, bukannya malah jadi pemulung aja gitu. Menurut Salman bagaimana? Seharusnya bersedekah, Bu. Sedekah. Kenapa kita harus bersedekah? Karena mungkin pemulung itu mempunyai kekurangan, mungkin dia tidak punya pendidikan atau apa, jadi tidak bisa bekerja keras, mungkin atau mempunyai kekurangan lainnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Salman karena sudah memberikan tanggapannya. Ya, tanggapannya sangat bagus sekali seperti tanggapan Zahra. Tapi Ibu mau mendengarkan tanggapan yang lainnya dulu. Silahkan yang mau memberikan tanggapannya. Ayo Zaki, dong, Bu. kita nyimak materi Ibu nih. Zaki, Zaki, Bu. oke Zaki, silahkan Zaki. Ya menurut Berdasarkan saya kasus ini bagaimana Zaki? sifat kerja kerasnya ini bagus karena ya namanya kalau mau sukses kita kan harus kerja keras. Menurut saya itu bagus, tapi yang bikin buruknya itu ketika kita udah sukses kita lupa sama apa yang dibawa gitu, Bu. Ibaratnya kalau misalnya kita ibaratnya ada di posisi kayak pemulung ini kan, terus kita diperlakuin sama kayak gitu kan sakit hati kan, ibaratnya kayak gitu. Iya, Juga betul sekali. kalau nggak mau ngasih setidaknya kita bilang maaf atau jangan menghardiknya gitu, Bu. Iya, kalau dia malah malah membentaknya ya, Iya, Bu, betul. menghardiknya ya. Padahal kita tidak boleh seperti itu, bukan? Bener banget, Bu. Apalagi Iya, kalau kita betul. posisinya seperti pemulung itu kan. Iya, jadi Kan kita kita tuh juga nggak tahu, harus kita itu nggak tahu kalau pemulung itu ternyata udah kerja keras juga, tapi hasilnya emang begitu kan, takdir berkata Iya, betul. lain. Asik. Oke, ada lagi Zaki yang ingin disampaikan? Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah. Terima kasih kembali Zaki karena sudah menyampaikannya. Ya, jadi kita juga harus memposisikan diri kita. Bagaimana ketika kita menjadi seorang pemulung terus kita diperlakukan seperti itu sama orang lain? Sakit hati enggak? Kesel enggak kira-kira? Padahal niat kita baik gitu. Maksudnya kita enggak maksa orang tersebut untuk memberikan sedekah kepada kita. Iya tidak? Bagaimana anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf suaranya belum terdengar. Bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita harus memposisikan diri kita juga. Silakan yang lainnya diberikan tanggapannya. Saya Irfan, Bu. Siapa saya? Siapa? Ansa, Bu. Hansa dulu. Oke, Hansa. Dari tadi Hansa mau ngomong. Oke, Hansa. Silakan, Hansa. Ya, Bu. Gimana Dari studi kasus, berdasarkan hadis berperilaku yang menganjurkan sedekah, di situ kan Raina harusnya dia memberikan sebagian harta yang dia miliki. Dan sikapnya Raina ini, dia tuh nggak tawadu, Bu. Jadi kan kalau misalnya sikap tawadu itu tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Harusnya dia tuh walaupun udah bekerja keras tuh nggak boleh angkuh, karena setiap usaha dia tuh belum tentu itu cuma usahanya dia doang, karena kan pasti segala hal yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita nggak boleh bersikap angkuh dan bersikap sombong.
Kemudian dia harusnya bisa memberikan sedekahnya karena untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Karena kan dia udah sukses, pasti memiliki kecukupan harta, harusnya dia memberikan sebagian hartanya kepada orang tersebut. Terus kemudian untuk sikap sopan santunnya Raina, dia tidak menunjukkan sikap sopan santun karena berkata kasar, dan juga dia bersikap angkuh dan tidak mau membantu sesama manusia gitu, Bu. Masya Allah, bagus sekali. Seperti teman-teman tadi, teman-teman kamu yang lainnya sudah menyampaikannya, sangat luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini nih. Berarti benar-benar menyimak materi ibu hari ini ya, tidak tidur ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kansa, karena sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Ya, betul sekali. Jadi kita tuh nggak boleh seperti itu, karena di dalam kehidupan kita ada hak orang lain, ada campur tangan Allah. Apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah pemberian semuanya dari Allah. Jadi pantas gak sih kalau kita sombong sama yang ngasih kita, yang udah ngasih kita rezeki, yang udah memberikan kita kehidupan yang luar biasa? Pantas nggak kalau kita sombong dan merasa kita bisa? Pantas nggak seperti itu anak-anak? Enggak, Bu. Kenapa nggak pantas? Tidak, Bu. Karena kesombongan hanya milik Allah. Masya Allah. Siapa itu yang bicara? Nazwa. Nazwa, terima kasih Nazwa karena sudah memberikan tanggapannya. Iya, jadi kita nggak boleh sombong. Yang boleh sombong itu cuma Allah, itu hak mutlaknya Allah. Karena kita manusia, kita tuh nggak punya apa-apa, kita tuh nggak bisa apa-apa. Tapi semua adalah milik Allah. Allah yang memberikan izin kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang akan memberikan semuanya untuk kita. Jadi terserah Allah dong, Allah mau ngasih kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita sombong nih, hati-hati nanti kalau Allah marah, kalau Allah udah murka sama kita, baru kita kalang kabut, kita bingung. Kalau kita dijauhin sama teman itu biasa, tapi kalau kita dijauhin sama Allah, waduh, jangan sampai ya anak-anak, nauzubillahi min zalik, jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya silakan yang lainnya yang mau memberikan tanggapan. Siapa lagi nih? Sekarang Ibu mau minta Salsabila Salis hadir. Salsabila. Tidak ada respon. Oke. Nisrina, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Nisrina. Silakan. Nisrina on cam. Sudah on cam, Bu. Bagaimana Nisrina? Coba berikan tanggapanmu mengenai kasus tersebut. Ayo Nisrina. Menurut saya, sikapnya Raina ini tuh nggak sopan santun karena tadi dia menghardik pemulungnya dan berkata kasar ke pemulungnya. Terus pemulungnya ini kan dia hanya meminta sedikit harta yang dimiliki sama Raina. Dalam tadi juga yang dibilang Irfan kan dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya berbagi sedikit juga nggak akan mengurangi harta kita, malah di hadapan Allah, malah nanti kan akan ditambahkan sama Allah, dan Allah juga akan mengangkat derajat kita ketika kita bersedekah kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Nisrina karena sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya siapa nih yang memberikan tanggapannya? Muhammad Irfan, Bu. Irfan. Oke, Irfan. Silakan Irfan. Bagaimana Irfan? Sebelumnya, saya izin berpendapat dari dua belah perspektif, Bu. Jadi pandangan yang pertama itu dari sedekah, Bu. Kalau menurut saya itu dari yang sedekah itu Raina itu kayak kacang lupa kulitnya. Jadi dia itu bekerja keras sampai dia itu beranggapan bahwa kesuksesan dia sekarang itu bergantung hanya pada dirinya sendiri, padahal dia nggak sadar bahwa itu atas izin Allah juga. Nah, seharusnya dia itu rela menyedekahkan sebagian hartanya untuk pemulung tersebut. Nah, sedangkan dari pandangan sopan santun itu seharusnya apabila dia emang nggak mau bersedekah atau dia nggak mau mengeluarkan hartanya untuk pemulung itu, seharusnya dia nggak boleh berkata seperti itu, karena dia itu nggak mencerminkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sebenarnya kalau dia nggak bisa ngomong baik, mendingan dia diam aja gitu, Bu, kalau menurut saya.
Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Irfan. Nanti saya berikan tanggapannya di akhir ya. Selanjutnya, siapa yang ingin memberikan tanggapannya lagi? Halo, anak-anak ibu. Coba ibu mau minta Satria. Hadir Satria. Hadir, Bu. Satria hari ini belum bicara nih. Menurut kamu, bagaimana sih sikap Raina? Dan berdasarkan dua perspektif tersebut tuh bagaimana? Ya, di sisi positifnya Raina itu giat bekerja. Dia itu bekerja keras dalam pekerjaannya. Terus sisi lainnya dia tidak memberikan sedekah kepada pemulung ataupun yang lagi membutuhkan. Seharusnya kita itu mengasih uang ke ini pemulung. Iya betul. Terima kasih untuk Satria karena sudah memberikan tanggapannya. Luar biasa sekali jawaban-jawabannya dari anak-anak ibu yang hebat, yang Masya Allah, yang salih dan salihah ini. Silakan selanjutnya. Yang lainnya siapa yang memberikan tanggapan? Yang belum bicara, coba bicara. Banyak loh, di sini ada Naufal, ada Aira, ada Farel, Firhat. Yuk, coba bicara. Pada nyimak materi Ibu hari ini tidak? Halo. Nyimak, Anak-anak Bu. Ibu. Silakan yang mau bicara. Ibu panggil ya kalau nggak ada, kalau Farel nggak ada ya. Farel. Bu. Ya, coba berikan tanggapanmu mengenai kasus tersebut. Bentar, Bu. Bagaimana nih? Yuk, berikan tanggapannya Farel. Farel nyimak materi Ibu hari ini tidak? Ini sebenarnya rusak, Bu. Oke, Farel. Bagaimana Farel? Kira-kira nih tanggapannya? Bukan maksudnya nggak kedengeran, Bu. Dikira kayak speaker ini. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin mikrofonnya sedang bermasalah. Karena belum terdengar katanya. Oke, selanjutnya silakan yang lainnya. Coba sekarang Ibu mau Aira. Aira. Hadir ke Aira? Aira, tidak ada juga. Oke, tidak apa. Najmi, hadir Najmi? Hadir. Najmi? Hadir. Bagaimana Najmi? Silahkan diberikan tanggapannya mengenai kasus ini. Tanggapannya. Iya. Menurut saya sikapnya ini kan sangat nggak baik karena dia menghardik pemulung dan bersikap tidak sopan ya. Terus seharusnya kalau Riana punya uang lebih harus bersedekah karena dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Terus kalau misalkan nggak mau ngasih sedekah, nggak perlu ngata-ngatain pemulung itu kan, apalagi bikin sakit hati orang. Jadi kita juga harus ngertiin hati orang lain juga. Baik, terima kasih banyak untuk Aira sudah memberikan tanggapan yang luar biasa juga. Kemudian Ibu mau apa? Najmi, bukan Aira. Oh iya, maaf Najmi. Terima kasih banyak Najmi karena sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Tadi Aira dipanggil tidak ada ya. Oke. Selanjutnya Ibu mau Musfik. Musfik, hadir Musfik. Wah, tidak hadir nih, tapi absen tadi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Ibu mau sekarang, Mariam nanti di chat ya, di Google Meet ya. Ibu mau tahu tanggapan kamu apa. Rinov, hadir Rinov. Tidak hadir lagi ya, tadi udah Ibu panggil. Kemudian sekarang Ibu mau minta Amzar, yang jarang bicara nih, Amzar. Amzar, hadir Amzar. Tidak ada juga. Waduh, pada kemana nih anak-anak Ibu nih? Coba di on cam semua sekarang. Jangan ada yang tidak on cam. Masa Ibu on cam, kalian gak on cam? Naufal, hadir? Naufal. Hadir, Bu. Oke, silakan Naufal, berikan tanggapannya. Tanggapannya? Iya. Menurut saya, sifat Raina ini nggak mencerminkan
sifat yang sopan santun ya Bu, karena dia menghardik pemulung yang meminta sedikit harta tapi dia tidak ngasih sedekahnya Bu. Terus? Ya kalau emang nggak mau ngasih, minta kalau dia nggak mau ngasih, dia meminta maaf Bu. Kalau dia nggak mau ngasih, dah gitu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Naufal karena sudah memberikan tanggapannya. Oke, tadi siapa lagi yang belum memberikan tanggapannya? Ada lagi yang memberikan tanggapannya? Halo anak-anak Ibu, bagaimana? Randy izin memberikan pendapat Bu. Oke, boleh sekali Randy. Itu yang saya tunggu-tunggu. Walaupun Reina tidak mau memberi, setidaknya dia tidak perlu berkata kasar seperti itu Bu. Karena itu bisa saja menyakitkan hati pemulung tersebut. Menurut saya lebih baik Reina daripada menghardik dan tidak memberi juga, lebih baik dia bersedekah lalu mendoakan yang baik saja seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Randy karena sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Halo anak-anak Ibu, bagaimana? Halo? Oke. Sepertinya sudah. Ada lagi tidak yang memberikan tanggapannya? Halo anak-anak Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, Ibu ingin memberikan tambahan sedikit mengenai kasus ini. Jadi, di sini tuh Raina sebenarnya baik, dia sudah bekerja keras. Akan tetapi sikapnya yang tidak baik, bahkan tidak boleh kita tiru. Yang pertama, seharusnya dia bersedekah karena dia bekerja keras dan mempunyai uang. Dan seharusnya dia berbagi kepada orang lain, bukan malah merasa dia punya, dia nggak mau berbagi, dia lupa diri. Kalau kata Irfan tadi, kacang lupa kulitnya. Jadi kita nggak boleh lupa sama kulitnya. Dari mana kita berasal, terus kemudian sampai Allah kasih kita rezeki, maka kita juga harus berbagi ke orang lain. Karena kalau kita nggak bersedekah, nanti yang ada hartanya jadi nggak berkah deh. Kemudian yang kedua, yaitu seharusnya Raina bersikap sopan santun, bukan malah menghardik atau membentak pemulung tersebut dengan berkata kasar, dasar pemalas, kalau uang ya kerja, gitu. Bukan seperti itu caranya. Kalau nggak mau ngasih, cuma cukup bilang, maaf ya Pak, maaf ya Bu, gitu. Kan jadi orang nggak sakit hati sama ucapan kita. Betul tidak anak-anak? Betul Bu. Betul Bu. Betul Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Paham Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita masuk sesi kuis dan games plus point. Silakan dipilih nomornya. Tiara Bu, mau milih. Oke. Tiara, mau nomor berapa Tiara? Nomor 9. Oke, 9. Oke, aku play ya. Terlihat? Sudah terlihat belum? Belum Bu. Belum terlihat. Nomor 9. Oke, belum terlihat, tidak apa. Langsung kita ke nomor 9. Nomor 9. Soalnya adalah, silakan Tiara. Apakah makna dari at-tawadu? Berikan penjelasannya. Ya. At-tawadu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk merendahkan diri di hadapan Allah, ya walaupun ada suatu sikap yang gimana ya, merendahkan diri sebisa di kamu hadapan aja. Allah. Iya, merendahkan diri di hadapan Allah, betul. Atas kedudukan yang sebenarnya pantas buat kita, tapi kita nggak boleh sombong atau nggak boleh angkuh. Kayak misalkan tadi yang Ibu ceritain mengenai itu apa sih tadi? Apa? Tapi intinya dia adalah merendahkan diri kepada Allah. Seperti itu bukan? Iya. Baik, terima kasih banyak untuk
Tiara karena sudah memberikan jawabannya. Ya, betul sekali. Atawadu itu artinya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita tuh harus tahu diri, kita tuh siapa. Kita tuh harus tahu kalau Allah yang menciptakan kita. Tuh, kalau Allah itu yang memberikan semuanya untuk kita. Jadi kita nggak boleh sombong. Diri kita tuh rendah di hadapan Allah. Merendahkan diri, kita harus tunduk kepada Allah. Tahu bahwa Allah itu adalah sang pemilik segalanya. Jadi kita nggak boleh sombong ya sama Allah ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Allah paham, Bu. Oke, Ibu Paham, beri Bu. kesempatan satu soal lagi. Tadi soal studi kasus kita sudah banyak. Silakan siapa yang mau? Oke, Bu. Hansa, Bu. Hansa. Oke, Hansa lagi. Waduh, Hansa aktif sekali nih. Hansa mau nomor berapa, Hansa? Saya mau nomor 3, Bu. Oke. Nomor 3. Silakan Hansa dijawab. Apakah makna al-afu? Oke, Bu. Makna al-afu yaitu memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Asal maknanya itu menghapus dan menghilangkan. Artinya bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besaran ganjaran pahala dan keutamaan dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Hansa karena sedang memberikan jawaban yang luar biasa. Ya, betul sekali. Al-afu itu artinya memaafkan. Tadi Ibu juga sudah jelaskan secara detail ya. Kita gak apa-apa kita memaafkan orang lain. Bahkan Allah menganjurkannya karena Allah akan memberikan kemuliaan pada diri kita. Karena kita sudah bisa menjadi seorang pemaaf. Seperti itu anak-anak, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya silakan Ibu mau mengadakan post test. Ibu mau menunjuk satu orang. Siapa yang bersedia? Silakan. Tadi di awal Ibu menunjuk Syakira. Silakan Syakira. Dijawab Syakira. Menurut saya, Kesantunan. Ya. menurut saya kesantunan adalah sikap atau perilaku baik kita terhadap sesama manusia, terutama kepada yang lebih tua. Kesantunan juga berarti selalu memandang dirinya rendah dan tidak memandang tinggi dirinya atau bersikap sombong. Dan sopan santun merupakan sifat yang sangat penting dalam pergaulan sosial sehari-hari. Karena apabila seseorang telah memiliki dan menunjukkan sikap sopan santun tersebut terhadap orang lain, maka dia akan dihargai dan dihormati juga oleh orang lain. Ya, baik Syakira. Terima kasih banyak untuk jawaban yang luar biasa. Jadi kita harus bersikap santun ya Syakira. Sampai sini paham Syakira? Selanjutnya silakan diberikan kesimpulannya untuk materi hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Hansa, Bu. Silakan Hansa. Kesimpulan untuk materi hadis kedua kali ini yaitu mengenai tentang keutamaan sedekah karena bisa menambahkan karena dengan sedekah tidak berkurang sedikit pun harta kita, namun malah menambahkan tingkat kemuliaan kita, menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus saling memaafkan, mau bagaimanapun kita harus selalu memaafkan, baik orang itu tidak mau meminta maaf ke kita ataupun jika kita harus merelakan hal-hal yang mungkin bisa aja menyakiti hati kita. Dan yang terakhir adalah keutamaan sikap tawadu, yaitu salah satu bentuk sopan santun kita yang tidak bersikap sombong dan selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak untuk Hansa karena sudah memberikan kesimpulan hari ini. Ya, betul sekali anak-anak semua. Jadi kita tuh harus penting sekali memiliki sikap sopan santun. Dengan sopan santun maka kita akan mempunyai adab, kita akan beradab. Kemudian penting juga untuk kita bersedekah. Karena siapa yang bersedekah maka insya Allah Allah akan menambahkan hartanya dengan berlipat ganda. Dengan keberkahan hidupnya akan mempermudah semua urusannya. Kemudian kita juga dianjurkan
untuk tawadu di hadapan Allah dan merasa tahu diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita tidak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semua adalah milik Allah. Yang terakhir adalah kita harus al-afu, memaafkan kesalahan orang lain. Dimana ketika kita ada masalah atau ada seseorang yang punya salah sama kita, maka kita harus memaafkannya walaupun orang tersebut belum meminta maaf kepada kita. Karena siapa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, seperti hadis yang tadi sudah Ibu jelaskan, Allah akan menambahkan kemuliaan untuknya. Jadi Allah akan mengangkat kemuliaan dirinya, akan mengangkat derajatnya. Jadi kita harus jadi yang pemaaf. Ya, jadi kalau kalian punya salah temennya, dimaafkan segera, walaupun teman itu nggak minta maaf sama kalian. Oke, anak-anak setuju? Setuju. Oke. Setuju, Bu. Setuju. Oke, baik. Oke, selanjutnya tugas mandiri untuk besok adalah hari ini kalian membuat penilaian pengetahuan, yaitu membuat hafalan hadis 2, disertai isinya, dan isi kandungannya juga, beserta artinya juga. Dan yang selanjutnya kalian juga membuat mind mapping seperti di minggu lalu, tapi kali ini spesial karena 2 upload. Yang pertama upload di e-learning dan yang kedua menguploadnya di Man 9. Oke, sampai sini sudah paham semua? Selanjutnya di materi minggu depan kita insya Allah akan membahas tafsir tentang bab 3, pergaulan bebas. Jadi mohon dipelajari ya materinya. Oke, sampai sini semuanya paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu yang luar biasa dan antusias untuk menyimak materi Ibu hari ini. Semoga materi Ibu hari ini dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian, motivasi hari ini adalah jangan lupa ya untuk bersedekah. Siapa yang bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya dan membuat hidupnya berkah dan bahagia. Dan memaafkan kesalahan orang lain itu lebih utama daripada menjadi pendendam. Jadi Ibu nggak mau ya anak-anak Ibu di sini menjadi pendendam. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Siap ya. Semoga kalian selalu siap dan memperhatikan apa yang sudah Ibu ajarkan sehingga dapat diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi nggak cuma materi aja ya, tapi juga praktek di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya, yuk. Terima kasih untuk waktunya karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk Ibu dosen saya, Ibu Dr. Neneng dan Ibu Sumiati yang sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan membaca alhamdulillah dipimpin ketua kelas. Alhamdulillah. Kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Satria karena sudah memimpin bacaan doa untuk masuk kelas hari ini. Selanjutnya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari materi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan dan mematuhi apa yang sudah dianjurkan dan diamanahkan oleh guru-guru kalian ya. Jadi penting untuk menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya kita foto bersama dulu yuk. Semuanya. Yuk foto bersama dulu, silakan di on cam. Semuanya di on cam. Yuk. Habis waktunya, yuk. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Oke, on cam ya. Oke, 1. Oh, di Ibu kalian belum terlihat ya fotonya ya? Halo, di on cam dulu yuk, segera yuk. Saya udah on cam yuk. Semuanya yuk on cam. On cam yuk, udah yuk, cepetan yuk, segera yuk di on cam yuk. Ini sinyal kalian sedang lambat atau sinyal Ibu ya? Ini semuanya udah aktif, Bu. Oh, udah aktif ya. Umi, apakah di Umi sudah terlihat Umi anak-anak on cam?
Sudah biasa kalau tutup karena sinyalnya. Oh begitu, pantesan aku dari tadi nungguin anak-anak on cam. Oke, di on cam dulu ya. Ibu foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Umi. Dosen. Sama Jija, silakan kalian belajar melanjutkan materi berikutnya. Ada yang mau disampaikan, Umi? Ibu dosen? Bu Neneng. Silakan Bu Neneng. Iya. Bu Neneng. Mohon izin Bu Haji Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Alhamdulillah pada hari ini sudah menuntaskan program praktek mengajar atas nama Azizah Khairunisa, dan secara lahiriah kelihatannya sudah bisa mengelola kelas dengan baik ya, meski kekurangannya adalah tidak tatap muka langsung, tetapi pembelajaran tapi itu sudah cukup maksimal ya, berinteraksi dengan pikiran-pikiran dari peserta didik ya. Madrasah Aliyah 9 memang hebat, guru-gurunya hebat. Dan tentunya Azizah juga hebat, bisa menyesuaikan diri ya, bisa berselancar di atas teori dan praktek yang Nisa miliki selama ini. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Dan Anda, Irfan, Kansa, Salman, Jahran, Nazwa beruntung ya, dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ngantuk, tidak tidur, tetapi mencatat aktivitas kalian di kelas ini. Mudah-mudahan Allah selalu akan memberikan taufik hidayah dan motivasi tinggi ya, curiosity-nya tinggi. Insya Allah Anda lulus menjadi siswa yang terbaik ya, dan bisa melanjutkan pendidikan di mana saja. Kalau nggak bisa di mana saja, di UIA saja ya. Kalau tidak di Fakultas Agama Islam, program studi pendidikan agama Islam ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Azizah ini adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Demikian, terima kasih Ibu Sumiati yang sudah memberikan pedoman ya, penyuluhan yang sangat baik sehingga Azizah bisa seperti ini. Terima kasih, selamat ya Azizah, dan adik-adik ya yang cakep-cakep nih, yang cantik, soleh dan solihah. Demikian dari Ibu, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membalas jawaban Ibu ya. Terima kasih untuk Bu dosen, Dr. Dr. Neneng Munajah, dan sekaligus Umi Sumiati yang sudah membimbing saya sampai hari ini, yang luar biasa, yang tidak pernah capek dan lelah untuk mengingatkan saya, mengarahkan saya hingga hari ini, sehingga alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bisa maksimal dalam melakukan pembelajaran hari ini, meskipun bukan secara tatap muka. Dan juga terima kasih kembali untuk anak-anak semua yang juga luar biasa partisipasinya nih. Bu dosen sama Bu Umi sama anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya bisa, itu juga karena ada peran Ibu, dari Bu Neneng, maupun dari Umi, dan dari anak-anak semua. Jadi sama-sama berperan gitu, Bu Neneng. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah Allah izinkan untuk sama-sama bisa memberikan maksimal dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, Ibu, Umi, dan anak-anak semua. Sama-sama, Bu Jija. Terima kasih, Umi. Umi ada yang ingin disampaikan, Umi? Silakan. Umi kan masih ngajar terus, masih bimbing Jija terus. Masih bimbing Jija terus, nggak apa-apa, nanti aja. Lewat chatnya aja.
Baik, Ibu, apalagi yang ingin disampaikan Ibu, ada lagi? Ya paling anak-anak ya, tolong ya, Umi selalu mantau kalian pada saat KBM ya. Bisa jadi, tapi jangan karena selalu umpamanya sinyalnya ya, Umi yakin dan selalu husnuzon. Mudah-mudahan terutama yang sering Umi chat ya, itu betul-betul ada perubahan ya perilaku di dalam KBM itu aja. Karena memang Umi jarang hadir pada saat GM ya. Iya, Umi. Tapi Umi memantau gitu. Iya, Umi. Benar-benar Umi harapkan kalian ya yang tadi disebutkan, Ananda Muspik. Ya Muspik, mana Pirahat? Ada nggak Pirahat nih? Ada Pirahat tadi. hadir nggak? Tadi jawab Umi. Jawab ya semuanya ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini luar biasa Umi, anak-anak luar biasa aktif. Alhamdulillah. Terutama ya di awal sebelum belajar tadarus itu ya, itu karena masuk kegiatan spiritual ya. Baik Umi. Penilaiannya penting itu, jangan sampai nanti Ibu kasih nilainya baik saja, Ibu pengennya semuanya sangat baik. Ya kategori A Ibu mengharapkan. Nah itu aja Ija. Baik, terima kasih Umi sudah menyampaikannya. Bu Neneng, terima kasih banyak Ibu karena sudah memberikan waktunya untuk saya dan untuk penilaian hari ini. Terima kasih Umi. Umi, mohon maaf, ini waktunya sampai jam 9 ya? Iya betul. Ya, berarti sudah diakhiri saja ya? Kan sudah foto bersama tadi. Terima kasih Umi, Bu Neneng. Mohon izin ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Neneng. Ya sama-sama Bu Sumi. Ya jangan bosan-bosan. Waalaikumsalam. Salam sama teman saya ya. Ya, terima kasih anak-anak semua. Pak Khalis. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Jangan lupa langsung masuk KBM ya. Pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.